Wah, nggak kerasa ya, bentar lagi kita mau rayain Natal. Sekitar 6 hari lagi kita mau rayain Natal loh. Oke semuanya, karena dari itu kita mau ibadah dulu buat hari ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, kesehatan dan kekuatan yang kami terima sepanjang 2021 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu Sukacita. Ke semua tempat, ke seluruh dunia bahwa Tuhan datang untuk kita. datang sama Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat berkenan di hadapan Engkau, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengar firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berikan hikmat kepada kakak-kakak sekolah minggu, sehingga apa yang kami dengar dari kakak-kakak sekolah minggu dapat tertanam di hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat mendengarkan firman Tuhan, God bless. Shalom semuanya adik-adik, puji nama Tuhan. Tadi kalian semuanya sudah mendengarkan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan kakak-kakaknya. Semua sukacitakan untuk memuji nama Tuhan karena tadi bersama dengan kakak-kakak kalian memuji, menyanyikan puji-pujian yang luar biasa buat Tuhan. Tadi kemarin, hari Sabtu kemarin tanggal 11, ya kan, kita sudah Natal di gereja onsite bisa bertemu, ya. Di situ kita sukacita semuanya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tante Tiar yang menyampaikan isi hati Tuhan pada kami semua. Dan kami juga yang ada di rumah membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap, telinga kami buka, hati kami buka untuk disirami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang Tante Tiar mau nyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 5. Tahu adik-adik, itu Mika itu tentang dia sedang menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Di situ judul perikutnya firman Tuhan kita saat ini dibilang Raja Mesias dan Penyelamatan Israel, ya. Saat itu Nabi Mika ada nubuatan bahwa akan datang seorang penyelamat buat kita semuanya, ya. Dia katakan di firman Tuhan ini, Tante Tiar mau baca dulu ya. Nanti Tante Tiar baru jelasin. Nah itu Mika 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang dan permuliaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ya, di situ dikatakan itu Nabi Mika menubuatkan, ya, bahwa ada seorang yang mau datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya. Dan itu dikatakan seorang gembala. Dan saat ini kita tahu yaitu tentang Tuhan Yesus. Saat itu Nabi Mika menubuatkan dia akan menyatakan bahwa Tuhan Yesus mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan sebagai juru selamat manusia, menyelamatkan kita semuanya.
Ya, kemarin waktu kita lagi Natal, di situ sudah dijelaskan ya, Tuhan Yesus datang. Di situ dikatakan kita tidak boleh takut ya. Dan di sini kita juga dikatakan Tuhan Yesus datang, kita ada punya pengharapan ke depan. Kita tidak perlu takut karena ada pengharapan kita yaitu Tuhan Yesus ya. Ya, dia membangkitkan kita, semangat kita karena ada Tuhan Yesus pengharapan kita. Kenapa begitu ya? Ada pengharapan Tuhan Yesus itu buat kita. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena nanti masa depan kita ada di tangan Tuhan. Makanya kita tidak perlu iri hati, ya, nggak perlu kita marah kalau orang lebih berhasil kepada kita, ya. Ingat enggak waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem waktu itu Raja Herodes kan dia mendengarkan bahwa ada seorang raja lahir. Dia nggak suka ya, Raja Herodes nggak suka. Dia merasa ada saingan, ada raja yang lahir, dia nggak suka gitu ya. Itu dia iri hati gitu. Jadi kita nggak perlu iri hati ya, adik-adik. Kita percaya Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, di ayat 1 itu dikatakan di situ, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah di Israel gitu. Jadi Yesus mau datang buat kita semua. Buat kamu juga adik-adik yang di rumah, ayo Tuhan Yesus terima di dalam hatimu. Jangan takut, sekalipun ada pandemi, ada itu, jangan takut. Karena Yesus datang buat kita semua, buat pengharapan kita semuanya. Ya adik-adik, ya, kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita. Dia sayang sama kita, dia mengasihi kita dalam keadaan susah kita. Kalau kita ada susah, kalau kita lagi sedih, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan saat ini aku lagi sedih. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan hibur hati kita. Tuhan saat ini aku sedang takut. Nah, Tuhan Yesus datang memeluk kita dengan penuh kasih. Jadi jangan takut ya, pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Masa depanmu juga ada di dalam Tuhan Yesus ya. Makanya kamu tetap setia datang kepada Tuhan Yesus. Memuji nama Tuhan, berdoa buat Tuhan. Ajak adikmu berdoa di rumah, ajak mama papa berdoa di rumah ya. Kalau Natal pun nanti sekalipun tidak, contohnya kamu pengen jalan-jalan, tapi mama bilang sekarang kita nggak usah jalan-jalan, takut nanti berkerumun. Jangan marah ya, ada waktunya nanti kamu bisa berjalan-jalan ke mall bersama kakak mama, papa dan mamanya, kakak dan adiknya ya. Jadi kita harus tetap sabar di rumah bahwa kita adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di rumah, di gereja, dimanapun sama. Yesus kita tetap Tuhan yang sama buat kita sembah semuanya ya. Dia akan memelihara hidup kita. Yesus datang juga tetap memelihara hidup kita. Jangan takut, aku bisa nggak ya sekolah? Papaku sekarang pekerjaannya seperti ini gitu. Jangan takut, tetap berdoa juga buat papanya. Papanya sehat, mamanya sehat, kamu juga sehat. Berdoa, Tuhan buka jalan buat semua keluarga kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, tidak setengah-setengah ya, sepenuhnya ya, sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus satu-satunya pengharapan kita, tidak ada yang lain ya. Karena kalau kita berpengharapan kepada manusia, kepada mungkin aku bisa omku kaya, aku bisa kali dibantu ini. Nanti kalau kamu omnya tidak membantu kamu, kamu kecewa ya kan. Jadi jangan berpengharapan kepada manusia. Berpengharapanlah kita semua kepada Tuhan Yesus. Ya, kita berpengharapan semua kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Makanya adik-adik semua yang di rumah,
Tetap kamu berdoa di rumah, tetap kamu memuji Tuhan di rumah ya. Jangan marah-marah, jangan sedih. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ya, itu firman Tuhan yang Tante sampaikan saat ini. Tante Tiara mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya ya. Biarpun kita tidak bisa bertemu secara muka, berpelukan, tapi ada saatnya kita nanti berpelukan. Tante Tiar sayang buat kalian semuanya ya. Ya, itu firman Tuhan kita saat ini. Kita masuk dalam ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mika 5 ayat 5a. Dan dia menjadi damai sejahtera. Dan dia menjadi damai sejahtera. Yesus menjadi damai sejahtera buat kita semuanya. Itu ayat hafalannya dihafal dan direnungkan. Ya, itu firman Tuhan yang Tante sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Dah.